digambarkan seperti sistem tata surya, di mana matahari sebagai pusat untuk berevolusi, sedangkan planet-planet dengan keunikan dan karakteristiknya masing-masing akan berevolusi mengelilingi matahari sesuai dengan garis orbitnya. Nah, andai saja sedikit saja planet-planet bergeser dari garis orbitnya, maka akan terjadi kehancuran. Bapak dan Ibu guru, di dalam dunia pendidikan, kita selaku pendidik berperan penting dalam menuntun, yaitu membimbing, mengarahkan tanpa mengubah kodratnya untuk mencapai nilai-nilai kemanusiaan yang dicita-citakan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Hanifa, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Unit Kerja SD Negeri 15 Gunung Tuleh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1 A8 koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yakni mulai dari diri sampai pada elaborasi pemahaman, maka saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan untuk menciptakan budayaan yang dicita-citakan serta peradaban yang maju. Maka pendidikan adalah pondasinya. Oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita harus menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodratnya agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saya akan melakukan refleksi diri tentang pemahaman saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipandu dengan 3 buah pertanyaan. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebagai refleksi saya yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dalam pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? 1. Pembelajaran berpusat pada guru. Artinya, guru yang aktif di kelas dan murid cukup mendengarkan dan menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Yang kedua, guru sebagai satu-satunya sumber pembelajaran. Siswa cukup menerima ilmu yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, siswa harus mematuhi perintah guru. Jika siswa tidak patuh, menandakan murid tersebut murid yang nakal. Yang keempat, tujuan utama guru untuk mencapai KKM. Guru berpikiran kalau siswa tidak cukup KKM berarti tidak layak untuk naik kelas. Yang kelima, prestasi siswa diukur dari perolehan nilai tertinggi. Berikut adalah model pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi murid yang aktif di dalam kelas, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Yang kedua, menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Artinya, membimbing dan mengarahkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, mengemas pembelajaran yang interaktif dan menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang keempat, akhlak dan budi pekerti sebagai tujuan esensial. Nilai kognitif tidak lagi menjadi tujuan satu-satunya.
Berikutnya, mengaitkan pembelajaran dengan konteks budaya daerah setempat, yakni menanamkan nilai-nilai budaya sebagai penguatan budi pekerti peserta didik. Berikut adalah contoh pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1, yakni pembelajaran yang berpusat pada peserta didik serta dengan pembelajaran yang interaktif, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Demikian pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, 3. Apa yang dapat segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Menerapkan pembelajaran sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. 2. Melakukan diagnosa awal. 3. Merancang pembelajaran yang bervariasi. 4. Menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. 5. Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembelajaran. 6. Menjadikan karakter budi pekerti siswa menjadi tujuan yang esensial di dalam pembelajaran. Terima kasih. Sekian kesimpulan dan refleksi saya terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam Guru Penggerak.